Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Di daerah terpencil di benua utama Yanji, ada sebuah istana kuno yang terletak di tengah pegunungan es yang tak berujung. Tidak ada yang tahu kapan itu dibangun, namun itu telah menjadi kaisar langit ungu dari wilayah ras iblis. Suasana hati kapten belum terlalu baik baru-baru ini. Aku baru saja mendengarnya memarahi wakil kapten sebelumnya. Kami sudah berada di benua utama Yanji selama hampir 10.000 tahun, namun aku belum pernah melihatnya begitu bermasalah. Benar, bagaimanapun aku mendengar bahwa dia bermasalah ini karena kejeniusan manusia. Betulkah? Aku tidak yakin, aku baru saja mendengarnya. Dua iblis abadi dalam tubuh boneka mereka berdiskusi secara diam-diam. Mereka berdua adalah anggota tim Langit Ungu yang terkenal dari benua utama Yanji. Tim Langit Ungu, itu adalah salah satu tim yang terkenal, dan kaptennya Kaisar Langit Ungu adalah kaisar abadi dari ras iblis, yang memiliki kemampuan untuk berteleportasi. Wakil kapten juga seorang kaisar tingkat rendah, dan hampir semua anggota lainnya adalah pejabat puncak. Yang terlemah berada di level resmi tingkat tinggi. Tim seperti itu, tentu saja terkenal di benua utama. Meskipun kuat, itu tidak bisa disebut tak terkalahkan. Di kedalaman istana, seorang wanita dengan kepala rubah yang sangat cantik mengenakan jubah hitam. Tubuh bonekanya tidak terlalu berbeda dari tubuh aslinya, ekspresi dan tatapannya juga sangat memikat. Bajingan. Plus bajingan itu, dia benar-benar berani memprovokasiku. Wanita kepala serigala itu sangat marah. Untungnya eselon atas bijaksana, bisakah mereka menyalahkanku? Sudah setahun sejak aku mendapat misi dan tidak ada anggota di seluruh aliansi iblis di benua Yanji yang bahkan pernah melihat penguasa sektor manusia. Jika mereka bahkan tidak dapat menemukannya, bagaimana saya akan membunuhnya? Bagaimana saya akan melakukannya? Klaus, dia berani menyebutku tidak berguna. Bisakah mereka menyalahkanku? Idiot ini, dia pasti tertarik dengan poin kontribusi. Dengan membunuh seorang penguasa sektor manusia yang poin yang diberikan mirip dengan seorang kaisar, sulit untuk menyalahkannya. Sayang sekali kamu tidak akan mendapatkannya, idiot. Kaisar Langit Ungu dikutuk. Di dalam, dia cemberut. Meskipun dia adalah seorang kaisar dengan teleportasi, biasanya level resmi dan kaisar semuanya memiliki tubuh yang tidak dapat mati. Dengan kemampuannya, dia paling banyak bisa membunuh pejabat tertinggi. Seperti untuk prajurit kaisar, tidak ada satu kaisar pun di seluruh benua Yanji yang bisa memiliki jaminan 100% untuk membunuh satu. Seorang kaisar tingkat rendah sangat sulit untuk dibunuh. Seorang kaisar tingkat tinggi secara alami bahkan lebih sulit. Karenanya, untuk membunuh seorang penguasa sektor manusia dan masih mendapatkan poin yang mirip dengan seorang kaisar, ini tentu saja sangat menguntungkan. Poinnya yang hampir 10.000 tahun mungkin bahkan tidak mencapai 1/10 dari misi ini. Oleh karena itu ketika dia mendapatkan misi, dia sangat bersemangat. Orang harus tahu bahwa meskipun mereka berada di benua utama Yanji, ras iblis hanya memiliki 2 kaisar. Namun ada total 329 kaisar dalam aliansi iblis. Lagi pula, ras iblis memiliki banyak ras yang tunduk. Bersama dengan beberapa orang lain yang tidak tunduk, tetapi mereka yang datang dari lokasi yang jauh untuk menjadi bagian dari ras iblis untuk mengambil bagian dalam perang wilayah luar ditambahkan ke 329 kaisar di benua utama di bawah aliansi iblis. Misi ini adalah salah satu yang diperhatikan semua orang. Namun, Departemen Internal Iblis secara alami memberikan misi semacam itu kepada mereka sendiri. Karena Kaisar Langit Ungu memiliki teleportasi, maka dia mendapatkan pekerjaan itu. Saat itu membuat banyak orang lain cemburu, tetapi itu tidak berguna karena ini adalah perintah dari atas. Langit Ungu sangat senang, dia tidak sabar untuk pergi membunuh Tuan Sektor Manusia. Semua anggota aliansi iblis di benua Yanji diberi perintah untuk segera melapor jika mereka menemukan penguasa sektor manusia dengan kekuatan yang mirip dengan pejabat. Saat mereka menentukan lokasi, Kaisar Langit Ungu akan segera berteleportasi. Jarak 1 atau 2 tahun cahaya sangat mudah untuk diteleportasi. Bisa dikatakan bahwa seluruh benua utama Yanji berada dalam jangkauan teleportasinya, dia bisa langsung mencapai lokasi manapun di dalam benua itu. Saat dia mendapat laporan, dia akan segera berteleportasi untuk membunuh Tuan Sektor Manusia dan mendapatkan poin dalam jumlah besar. Apa pekerjaan yang sederhana? Tidak berguna. Departemen Informasi benar-benar buruk. Sudah setahun dan tidak ada laporan yang datang, bahkan tidak ada yang menemukan Tuan Sektor Manusia. Dia mengamuk di dalam. Mampu melihat hadiahnya namun tidak mendapatkannya sulit untuk ditelan. Eselon atas memberinya kesempatan untuk mendapatkan begitu banyak poin, namun belum ada satu laporan pun. Tuan Sektor Manusia, aku tidak percaya bahwa kamu akan tetap bersembunyi selamanya. Aliansi iblis kita menempati 1/4 dari benua utama. Oleh karena itu, aku tidak percaya tidak ada yang akan menabrakmu.
Selama kamu mengungkapkan dirimu, kamu akan mati. Mati. Langit ungu menggertakkan giginya. Dia menunggu dengan antisipasi sementara tidak tahu kapan itu akan terjadi, sulit untuk ditanggung. Pada saat ini, Luo Feng bahkan tidak tahu bahwa dia telah menjadi target penting bagi ras iblis. Mati. Kilatan perak yang mencolok menebas udara di atas lautan, ruang itu langsung terkoyak saat Bima Sakti menutupi langit. Ras abadi lainnya setinggi setengah meter yang pendek langsung terpotong menjadi dua. Dia masih santai sebelumnya, tetapi setelah berubah, dia dipenuhi dengan ketakutan dan keterkejutan ketika dia menemukan dia kehilangan 18% dari tubuhnya yang tidak bisa mati. Bagaimana ini bisa? Bagaimana ini bisa terjadi? Kematian resmi sangat terkejut. Hua, hua. Beberapa tebasan perak lagi, yang abadi bahkan tidak bisa melarikan diri, hanya berhasil menghancurkan diri sendiri pada saat terakhir, pertempuran telah berakhir. Di tengah riak, Luo Feng melayang di angkasa, sepasang sayap hitam mengepak di belakangnya. Tubuh yang tidak mati pasti sulit untuk dibunuh. Pertama kali saya datang ke benua utama Yanji, tubuh bumi telah melukai tubuh Wei, itu benar-benar beruntung. Kedua tubuh abadi itu mungkin masih sangat lemah dan baru. Namun sekarang, saya menemukan pejabat dasar yang lebih kuat. Dan aku tidak bisa melukai mereka hanya dengan mengandalkan pedangku. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Menggunakan pedangku tidak efektif melawan mereka, aku harus mengandalkan sayap sawu. Sayap sawu benar-benar kuat, meskipun tubuh bumi jauh lebih lemah dan hanya dapat memicu sejumlah kecil energi luar angkasanya, aku masih sudah bisa membunuh pejabat tingkat rendah. Waktunya untuk pergi. Luo Feng mengumpulkan barang-barang dan duduk di kapalnya, pergi jauh dari medan perang. Di dalam kapal, Luo Feng duduk di ruang kendali. Aturan lama yang sama diterapkan, dia menutup kemampuan jamming perangkat pertamanya dan menggunakan perangkat keduanya secara normal. Sayap sawu benar-benar berguna. Dengan itu, tubuh bumi yang sebelumnya hanya bisa membunuh seorang jenderal abadi sekarang dapat membunuh seorang pejabat tingkat rendah. Dan binatang bertanduk emas itu, dapat membunuh seorang pejabat puncak. Dan sayapnya juga membuat musuh tidak bisa merasakan level kekuatanku secara akurat. Hehe, dia tertawa bahagia. Ketika dia pertama kali datang ke benua utama, bentrok dengan iblis ketakutan emas dan kematian Wei, Luo Feng menyadari masalah. Ada terlalu banyak prajurit yang kuat di benua utama, sama sekali tidak seperti Pulau Kabut. Di sana, seorang pejabat rendah bisa menjadi seorang tiran, dengan hanya 10 atau lebih dari mereka. Namun di benua utama ini, saya mendengar ada lebih dari 1000 kaisar. Ini adalah fakta. Meskipun manusia hanya memiliki 3 kaisar di benua utama, namun ada banyak ras lain yang tunduk di bawah kemanusiaan dan aliansinya. Bersama-sama, mereka memiliki beberapa ratus kaisar. Lagi pula, ini termasuk puluhan ribu balapan. Dengan satu kaisar untuk setiap 10 ras di benua utama, ini membuat jumlah kaisar sangat tinggi. Secara total, benua utama memiliki lebih dari 1000 kaisar. Tentu saja, dibandingkan dengan jumlah besar jenderal dan pejabat, jumlah kaisar sangat menyedihkan. Ada banyak prajurit yang kuat di benua Yanji. Saya masih bisa bermain-main di Pulau Kabut, namun di benua utama, berjuang berulang kali dengan puncak resmi dengan kesempatan bertemu kaisar rendah. Ini bisa mengakibatkan ras lain menargetkan saya. Guru telah memperingatkan saya tentang ini sebelumnya. Apa yang dapat saya? Luo Feng telah merenungkan saat itu. Dia dengan cepat menemukan ide. Sayap sawu. Sayap adalah harta sejati, dan ketika digunakan pada binatang bertanduk emas, itu benar-benar menyembunyikan tingkat energi binatang itu. Tekanan alami yang dilepaskannya, membuat musuh mengira itu adalah prajurit yang kuat. Salah satu teori adalah, sayap di tubuh bumi secara alami bisa menyembunyikan energinya. Aku sangat pintar, menggabungkan tubuh bumi dengan sayap dan mengendalikan tekanan yang dilepaskan, bertindak sebagai pejabat puncak. Binatang bertanduk emas dengan sayap dapat melepaskan lebih banyak kekuatan. Hehe, dengan begitu, manusia resmi puncak menjadi sangat normal di sini. Luo Feng sangat senang. Setelah itu, dia bertindak sesuai dengan rencananya. Menjelajahi benua utama, binatang buas dan tubuh manusianya tidak akan pernah muncul secara bersamaan. Beberapa pertempuran adalah untuk melatih tubuh buminya, dan binatang itu tidak akan pernah menampakkan dirinya kecuali bahaya yang tak terduga muncul dengan sendirinya. Pertempuran ini baginya untuk mengerjakan pedangnya dan mempelajari kebijakan bulan. Selama beberapa pertempuran lain, tubuh manusia bahkan tidak akan menunjukkan dirinya, dan menggunakan binatang bertanduk emas dari awal dikombinasikan dengan sayap sawu. Pertempuran ini terutama untuk mengumpulkan poin kontribusi. Lagi pula, efisiensi binatang itu dalam mengumpulkan poin jauh lebih tinggi. Ini adalah dua jenis pertempuran. Satu untuk pelatihan dan yang lainnya untuk poin. Luo Feng sedang bersenang-senang di benua utama.
Sudah setahun sejak pertempurannya dengan mayat Wei Yi. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, Luo Feng telah berada di benua utama Yanji selama 3 tahun sekarang. Dia memiliki 3 tahun yang sangat memuaskan, berjuang dan berlatih saat dia meningkat. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mempelajari pertempuran, hukum, dan kehadiran Dewa Binatang, sambil mempelajari tekniknya dan sebagainya. Dia memiliki total 15 pertempuran selama 3 tahun ini, menewaskan 22 mayat resmi dan 19 jenderal. Di antaranya 18 pejabat dan 13 jenderal dibunuh oleh binatang bertanduk emas, sedangkan tubuh manusia hanya membunuh 4 pejabat dan 9 jenderal. Dia mengandalkan sayap sawu untuk membunuh para pejabat. Ini membuat Luo Feng merasa bahwa dia masih sangat lemah. Meskipun kecepatan pemahamannya cepat, hanya berlatih selama beberapa ribu tahun, penguasa sektor wilayah utama lainnya tidak dapat menahan efisiensinya. Namun, mereka yang telah berlatih hingga 1 juta tahun mendekati tingkat pemahamannya, mereka semua adalah standar tingkat resmi. Dan 23 teratas mendekati standar tingkat kaisar. Beberapa teratas semuanya memiliki tingkat pemahaman yang mencapai tingkat ke-18 dari jembatan surgawi. Namun, mereka semua masih sangat jauh dari level ke-10. Ketika pemahaman hukum semakin sulit semakin banyak yang dilatih, Truyan terjebak di level 20, menghabiskan triliunan tahun namun masih tidak dapat melewati level 21. Level menjelang akhir jauh lebih sulit. Menerobos dari ke-18 ke ke-19 hampir mirip dengan kesulitan tingkat pertama sampai ke-18 ditambahkan bersama-sama. Kesulitan itu bertambah ketika itu tumbuh. Oleh karena itu, meskipun ke-18 hingga ke-20 mungkin tampak singkat, hampir setiap generasi penguasa sektor wilayah utama semua mencapai yang ke-18. Namun, untuk mencapai yang ke-20, mungkin butuh 10 juta era untuk 3 tahun ini, Luo Feng telah membuat nama untuk dirinya sendiri. Binatang bertanduk emas telah membunuh pejabat puncak. Meskipun hanya 2 dari 18 pejabat puncak, nama binatang itu telah menyebar luas. Lagi pula, banyak dari 18 adalah pejabat tinggi, ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh kaisar tingkat tinggi. Yang kuat sangat banyak di benua utama, dengan ras yang tak terhitung jumlahnya, namun hanya ada lebih dari 1000 kaisar. Masing-masing dari mereka memiliki reputasinya sendiri. Binatang bertanduk emas selalu muncul sebagai binatang perak, dan karena serangan bersayapnya menakutkan, tentu saja ia mendapat julukan Kaisar Bersayap Perak. Adapun tubuh bumi, dia dianggap sebagai standar yang sangat normal di benua utama, tentu saja itu tidak menarik perhatian. Tahun keempat Luo Feng berada di benua utama, di dalam basis virtual robot. Chi Wei Ika, di jalanan, seorang pemuda otomat tinggi tiba-tiba berteriak, "Senior!" Tubuhnya sebagian besar berwarna perak, dan ada beberapa emas di bagian pinggang dan bahunya. Sekilas, tampak seperti pemuda otomat paduan tampan sedang menundukkan kepalanya dengan hormat. Chi Wei Ika, bagaimana keuntunganmu dalam perang wilayah luar? Pemuda tinggi itu tersenyum dan bertanya. Saya telah menyelesaikan 51,2% dari misi master, saya saat ini berada di benua utama Yanji di medan perang ke-7. Ada banyak prajurit kuat lainnya di sini, efisiensi saya akan terus meningkat. Membunuh lebih dari 1000 level yang hampir resmi mungkin akan bantu saya mencapai tujuan. Pemuda tampan itu tersenyum. Ras otomat memiliki perbedaan yang sangat unik dari ras lain karena masing-masing dari mereka dilahirkan sebagai AI yang hidup, Mereka dilahirkan untuk mengenali tuan mereka. Dalam perlombaan, seorang ksatria secara alami akan membuat beberapa mayat hidup mengenalinya sebagai tuan mereka. Pemimpin kuat dari ras robot, yang sebanding dengan pemimpin kota kekacauan utama secara alami akan membuat beberapa ksatria mengenalinya sebagai tuan mereka. Proses-proses ini dilakukan jauh lebih awal. Kecuali jika kekuatan mereka suatu hari melebihi kekuatan tuannya, baru kemudian tuannya akan menghapus ikatan itu, jika tidak mereka terikat oleh peran mereka selamanya. Seluruh ras robot memiliki hierarki piramida ini. Satu master alam semesta mengendalikan sejumlah besar ksatria, para ksatria mengendalikan lebih banyak kematian. Mereka memiliki emosi, mereka bisa merasakan kemarahan, kecemburuan, kegembiraan, kebahagiaan dan sebagainya. Namun, pengikatan master adalah sesuatu di dalam inti mereka, saat tuan mereka dipilih, mereka pasti akan mematuhinya, tanpa memikirkan pengkhianatan. Meskipun mereka mungkin merasa iri pada beberapa rekan lain, mereka akan tetap setia sepenuhnya kepada tuan mereka. Hierarki piramida menguasai semuanya. Ini adalah perlombaan otomat, tingkat keketatan yang pasti, bahkan tanpa satu pemikiran pun tentang pengkhianatan. Ini adalah balapan yang menakutkan. Selesai 51,2%? Chi Wei Ika, kamu benar-benar luar biasa. Tidak heran tuan memanjakanmu. Pemuda tinggi itu tertawa aneh. Hutang saya kepada tuannya, saya secara alami akan memberikan semuanya sebagai balasannya.
Pemuda tampan itu tetap rendah hati, menjaga rasa hormatnya. Bagus, pertahankan kerja bagusnya, cepat dan jadilah kaisar. Perintah pemuda tinggi itu. Ya senior, aku pasti akan bekerja keras dan belajar darimu. Pemuda tampan itu menundukkan kepalanya. Jawab pemuda otomat tinggi, meninggalkan pemuda Chiweika sendirian setelahnya. Namun di dalam dia marah, HMPH, bukankah dia hanya kapal lemah yang hidup dengan Ai yang menemani tuannya saat itu, memiliki pengalaman hidup atau mati dengan tuannya. Sekarang dia hanya puncak resmi, namun tuan lebih memanjakannya daripada aku. Tanda seru, HMPH, jika tuannya tidak banyak membantumu, bagaimana kamu bisa membunuh begitu banyak pejabat? Kamu membuatnya terdengar begitu mudah, menyelesaikan misimu setelah membunuh 1000 atau lebih lagi. HMPH, mari berharap kamu jatuh di medan perang. Pemuda tampan itu melirik kepergian seniornya, matanya bersinar dingin. Pengikut yang dikumpulkan tuannya ini, terutama para kaisar, mereka semua lebih kuat dariku, dan memberiku bimbingan. Tapi, sekelompok idiot, ketika aku melalui situasi hidup atau mati dengan tuan, di mana kalian semua? HMPH, Anda iri dengan hubungan yang saya miliki dengan tuan? Jika bukan karena aturan ras, memaksa saya untuk menunjukkan rasa hormat kepada rekan-rekan tingkat yang lebih tinggi, saya bahkan tidak akan terganggu dengan kalian semua. Chiweika tidak puas di dalam. Dia memandang rendah para kaisar ini. Tuan memperlakukannya seperti saudara, mengapa dia repot-repot dengan kaisar? Aku bisa menemui tuannya dan melapor langsung padanya. HMPH, bajingan-bajingan ini, mungkin mereka harus menunggu hanya untuk bertemu dengan tuannya. Chiweika menggosok hidungnya dan melihat ke atas, menuju ke tempat tuannya berada. Dunia virtual yang diciptakan oleh ras otomat dapat menyebar dalam wilayah bintang. Oleh karena itu setiap satu dari ratusan wilayah yang dimiliki ras, mereka masing-masing memiliki satu dunia virtual. Meskipun mereka tersebar di berbagai wilayah, semua orang dapat berkomunikasi dengan basis utama. Dengan itu sebagai koordinator utama, tentu saja, ini semua sangat rumit, dan prajurit robot biasa tidak memiliki hak untuk masuk. Chiweika, melalui dunia virtual khusus yang didirikan di perang wilayah luar oleh ras robot, dia bisa menggunakan kesadarannya untuk memasuki markas utama. Hanya dengan begitu dia bisa berkomunikasi dengan tuannya. Basis utama virtual otomat disebut dunia indigo. Sebuah kapal piramida terbang di udara di atas benua utama Yanji. Pemuda otomat yang mengenakan baju besi hijau giok membuka matanya dan tersenyum, Tuan memperlakukan saya dengan baik. Saya hanya perlu menyelesaikan 80% misi baginya untuk memberi saya harta. Jika senior yang cemburu tahu tentang ini, mereka mungkin akan meledak dalam kemarahan. Namun, jadi apa, idiot? Meskipun dalam hal kekuatan saja, aku tidak bisa menandingi mereka. Namun dalam pertempuran sejati, ras robot kami bagaimanapun juga dikenal karena penggunaan harta dan metodenya. Dengan banyak harta dan kartu truf yang diberikan master kepadaku, aku bahkan bisa menghadapinya. Kaisar, jika dipaksa ke sudut, aku bahkan bisa melukai Kaisar Puncak. Chiweika sangat percaya diri. Karena dia telah membunuh banyak pejabat selama beberapa tahun terakhir ini, dia secara alami membentuk rasa percaya diri dari pengalamannya. Tuan sektor manusia ini, perangkat pemindai, proyek. Chiweika memerintahkan. Segera, dia bisa melihat gambar 3D yang diproyeksikan, dan di dalamnya ada seorang penguasa sektor manusia lapis baja hitam duduk di sana bersila. Tuan sektor manusia, benua utama Yanji sebenarnya memiliki tuan sektor manusia? Dia menggosok hidung paduannya, mengerutkan kening. Perangkat pemindaiannya cukup canggih, bahkan hanya pejabat tertinggi ras kita yang memiliki perangkat seperti itu. Jika itu ras lain, biasanya hanya kaisar yang memilikinya. Tuan sektor manusia yang lemah sebenarnya memiliki perangkat canggih seperti itu. Untunglah, perangkat saya diberikan kepada saya dari tuan saya. Ini jauh lebih maju daripada kaisar ras otomat kami. Chiweika menamparkan kursi paduannya, berdiri. Pang ini masih berlatih, dia belum mendeteksi saya, latar belakangnya pasti sangat besar. Dia mungkin memiliki harta manusia khusus pada dirinya. Dan dia sangat mungkin menjadi seorang jenius mutlak umat manusia. Bahkan jika bukan itu masalahnya, latar belakangnya saja pasti sangat besar. Namun semakin besar semakin baik, itu berarti kekayaannya akan semakin mengejutkan. Semakin jenius dia, adalah semakin tinggi poin kontribusinya. Matanya berbinar, prajurit ras lain sama sekali tidak peduli dengan latar belakang mereka. Lebih dekat, aku ingin membunuh tuan sektor manusia ini. Chiweika memerintahkan. Kapal piramida biaya rendah segera menuju ke tempat Luo Feng berlatih. Ada pepatah, berjalan di sepanjang sungai untuk waktu yang lama, bagaimana mungkin sepatu seseorang tidak basah? Luo Feng mengandalkan perangkat pemindainya untuk melawan siapapun yang dia inginkan selama 3 tahun terakhir ini, mengganggu siapapun yang tidak ingin dia lawan. Namun ketika perangkat musuh lebih canggih dari miliknya,
kekuatan itu secara alami menjadi milik musuh. Pada saat ini, Luo Feng bahkan tidak tahu tentang bahayanya, dan sebagian dari kesadarannya berada di alam semesta virtual. Alam semesta virtual, Gunung Naga Hitam, Teluk Bintang 9, di dalam kediamannya, aula film pribadi. Luo Feng dan Su Xin sedang menikmati film. Hanya ada mereka berdua. Ini jauh lebih baik daripada film-film bumi. Su Xin berkata dengan lembut. Luo Feng memegang tangan istrinya dan tersenyum. Para jenius dari alam semesta yang membuat film, apakah itu alur cerita atau efek virtual semuanya jauh lebih mengasyikkan. Tentu saja itu memberikan pengalaman yang lebih mendebarkan. Pasangan itu mengobrol dengan lembut sambil menonton. Ini adalah cara mereka mempertahankan hubungan mereka. Ekspresi Luo Feng tiba-tiba berubah. Apa masalahnya? Su Xin terkejut. Maaf istriku. Luo Feng tersenyum meminta maaf dan menghilang, kembali ke dunia nyata. Dia telah menghadapi situasi berbahaya. Su Xin tiba-tiba berdiri, gugup. Dia tahu Luo Feng berada di perang wilayah luar, tentu saja dia sangat khawatir. Benua utama Yanji, di dalam istana bawah tanah kuno. Dinding istana ini memiliki gambar pengorbanan kuno, dan mereka memiliki riak hukum yang samar. Selama triliunan tahun, mereka belum sepenuhnya dihancurkan. Luo Feng terkejut saat pertama kali melihat mereka. Siapa yang tahu bentuk kehidupan apa yang hidup di sini bertahun-tahun yang lalu? Dia duduk bersila di istana. Tiba-tiba, gemuruh, gemuruh, gemuruh. 9 pilar cahaya secara bersamaan menembus lapisan batu tebal, mengenai istana secara langsung. Kekuatan kasar dari laser langsung menghancurkan sebagian istana, bahkan ruang di sekitarnya terkoyak saat sejumlah besar puing-puing beterbangan. Luo Feng baru bangun ketika 9 pilar dipukul. Tidak baik, armor hitam membentang di sekujur tubuhnya, melindungi seluruh tubuhnya saat dia dengan cepat mengangkat perisai Dewa Binatang. Seberkas cahaya menyilaukan yang kuat berdesir ke Luo Feng saat menembus istana. Kekuatan laser sudah berkurang setengahnya setelah menembus lapisan batu. Pukulan pertama adalah pada perisai Dewa Binatang Luo Feng, memungkinkan dia untuk menghindar tepat waktu. Kegelapan terjadi, istana bawah tanah runtuh. Luo Feng terbang mundur juga. Dari mana? Luo Feng segera menyesuaikan dan terbang melalui ruang yang robek. Hualala, dia menembus gua yang dalam dan keluar dari gua. Dia mendongak dan terkejut. Ke segala arah. Ada total 9 kapal piramida. Jelas dari posisi mereka bahwa 9 sinar laser ditembakkan dari 9 kapal ini. Kapal otomatis. Luo Feng mengerutkan kening. Kapal otomat, Babata, bisakah alat pemindai mendeteksi 9 kapal ini? Luo Feng, pemindai tidak dapat menentukan target. Mereka mungkin benar-benar macet, musuh memiliki pemindai yang lebih canggih daripada milik kita. Babata membalas secara mental, seseorang dengan perangkat yang lebih canggih dari kita. Luo Feng, kamu harus sangat berhati-hati, kekuatannya kemungkinan besar bisa menjadi level kaisar. Luo Feng sangat tenang. Luo Feng dapat mengetahui dari penghalang energi permukaan dari 9 kapal piramida bahwa masing-masing dari mereka jauh lebih mahal daripada kapal planet Yunmo-nya. Dari mana dia berasal? Luo Feng terkejut. Hanya 9 kapal ini yang semuanya lebih baik daripada kapal planet Yunmo saya? Dari rasa itu, hambatan energinya sangat kuat. Mungkin hanya jika saya membiarkan binatang bertanduk emas itu keluar, saya dapat melukai 9 kapal. Prajurit yang kuat. Seorang pejuang sejati yang kuat dari ras robot, ini bukan prajurit robot yang sama yang mengejar harta yang sama seperti Huyan Bo, yang abadi saat itu hanya pada tingkat umum. Dia tidak sekuat itu, dan kapalnya hanya kelas E puncak. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan prajurit yang bisa dengan mudah mengayunkan 9 kapal piramida yang sangat mahal? Bajingan, aku tidak bisa menemukan jejaknya. Luo Feng khawatir. Ini adalah pertama kalinya. Dia memiliki selera memiliki lawan dengan perangkat pemindai yang lebih baik daripada dirinya sendiri. Dia selalu bermain-main dengan lawan lain sebelumnya, bertarung dan melarikan diri sesukanya. Sekarang kekuatan itu sepenuhnya berada di tangan musuh. Luo Feng berhenti sejenak selama 0,01 detik di udara sebelum dengan cepat melarikan diri. Pang kecil, mencoba melarikan diri? Hahaha, bermain-main dengan tuan sektor manusia yang berani datang ke benua utama pasti menyenangkan. Jutaan km jauhnya dari Luo Feng, Chi Weika menyaksikan pemandangan di ruang kendalinya dengan penuh minat. Ketika Luo Feng mencoba melarikan diri, dia langsung memerintahkan, serang. 9 kapal yang tidak aktif tiba-tiba bergemuruh dan bagian bawahnya terbuka, memperlihatkan pintu kabin selebar beberapa ratus meter. Hua. Hampir seperti belalang terbang keluar, boneka robot hitam melesat seperti kilat. 9 kapal secara bersamaan menembakkan sejumlah besar boneka hitam. Secara teoritis, 9 kapal ini semuanya memiliki tinggi 1.800 meter, dan dengan mesin di dalam kapal, tidak dapat memuat terlalu banyak boneka.
Namun, pada saat ini, mereka terbang terus-menerus. Hampir dalam sekejap mata, lebih dari 1 juta boneka hitam telah terbang keluar dari setiap kapal. 9 juta. Melihat 9 arah, bayangan boneka hitam yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit. Luo Feng tercengang. Boneka-boneka ini tingginya 10 meter, dan benar-benar hitam. Mereka membawa kapak, pisau del di punggung mereka, segala macam senjata. Dari mana asal orang ini? Ini terlalu absurd. 9 juta boneka kelas F9, dan semuanya terbuat dari esensi Black Swan logam kelas F9. Bahkan jika biayanya dihemat, masing-masing masih terbuat dari begitu banyak logam, satu saja harus bernilai 10 campuran elemen. 9 juta akan menjadi 90 juta elemen campuran. Menghabiskan banyak uang untuk membeli lautan boneka, ini terlalu boros. Dari mana orang ini berasal? Ada pepatah yang mengatakan bahwa pisau tajam bekerja lebih baik. Demikian pula, 90 juta elemen campuran senilai kekayaan akan lebih baik dihabiskan untuk harta berharga atau senjata. Tapi untuk 90 juta boneka, benar-benar mengendalikan masing-masing dengan presisi, biasanya 1 juta adalah batasnya, dan lagi pasti akan sia-sia. Weng, 9 kapal yang masing-masing menembakkan 1 juta boneka F9. Yang paling dekat dengan Luo Feng memiliki bonekanya secara bersamaan mengumpulkan energi di dalam dada mereka. Gemuruh, 1 juta sinar cahaya ditembakkan ke Luo Feng, mereka membentuk pilar cahaya berdiameter 100 meter yang sangat besar. Luo Feng memegang perisai Dewa Binatang dan dengan cepat menghindar. Weng, 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 weng. 9 kapal bergiliran mengumpulkan energi dan menyerang secara bergiliran. Saat jarak semakin dekat, sejak serangan ketiga, Luo Feng tidak dapat mengelak, tidak peduli seberapa cepat dia. Dia hanya bisa mengandalkan perisai Dewa Binatang dan baju besi prajuritnya untuk bertahan, menghalangi serangan yang menakutkan. Luo Feng segera melepaskan teknik gerakannya, terbang lurus ke arah sekelompok boneka. Namun boneka-boneka itu tersebar secara bersamaan. 8 tentara lainnya menekan dari dekat. Tidak peduli bagaimana dia melarikan diri, 9 kelompok semuanya menjaga jarak yang sesuai. Kemanapun dia melarikan diri, tentara di sana akan bubar dan yang lainnya akan mendekat. Dengan demikian, Luo Feng terjebak. Bajingan, ini terlalu vulgar. Luo Feng khawatir. Jarak antara dia dan tentara memungkinkan mereka untuk memukulnya berulang kali. Dia benar-benar secara berurutan memblokir 20 serangan energiku. Masing-masing dari mereka mirip dengan ledakan penuh dari pejabat puncak. Chiweika, yang mengendalikan boneka dari kejauhan tercengang, tuan sektor manusia ini benar-benar tidak biasa. Perisai yang dia gunakan untuk menangkis seranganku sama sekali tidak rusak, bahkan menyebarkan sejumlah besar kekuatan, hehe. Mulailah serangan gabungan 3 tentara. Chiweika memesan dengan santai. Ketika 9 tentara mulai mengepung Luo Feng, mereka menyerang secara bergiliran satu persatu. Luo Feng tidak dapat melarikan diri dan terjebak. Setelah menahan 20 serangan, 9 pasukan mulai menggabungkan 3 pasukan dan menyerang. Kekuatan serangannya terlalu besar, sebenarnya ini mungkin batas dari 9 pasukan. Lagi pula mereka semua berada di posisi yang berbeda, mereka hanya bisa mengumpulkan paling banyak 3 pasukan untuk menyerang sekaligus. Namun, Luo Feng sekali lagi menahan serangan itu. Pancing energi, simulasi api, formasi perangkap. Chiweika memesan lagi. Bahkan seorang pejabat puncak sejati akan terjebak, apalagi bajingan ini. Untuk membuang begitu banyak energiku, kamu harus bangga. Boneka otomat bodoh yang awalnya tak terhitung jumlahnya langsung menyala dengan lampu merah yang menyilaukan. Energi kuat dari 90 juta boneka membuat ekspresi Luo Feng berubah. Ini energi yang sangat kuat. Ini bukan gumpalan logam murah, dan inti energinya sangat maju. Hanya satu dari mereka saja yang bernilai beberapa ratus elemen campuran. Secara keseluruhan, ini akan menjadi, setidaknya beberapa miliar elemen campuran. Luo Feng tercengang. Melewati domain Lord Primal Regent Sky Mountain sebelumnya dan mendapatkan 3 miliar poin sebagai hadiah, dia pikir itu sudah sangat mengesankan. Namun pemandangan di depannya, 90 juta boneka kelas F9, dan masing-masing dari mereka sangat maju, dan itu bukan hanya bongkahan logam. Sama seperti ketika dia berada di tim Taiwo dan Poison, diserang oleh prajurit robot sebelumnya, musuh hanya menggunakan boneka yang memiliki inti sederhana yang mengandalkan neraka guntur untuk energi. Dibandingkan dengan 90 juta ini, mereka menyedihkan. Menghabiskan miliaran elemen campuran dengan begitu mudah? Luo Feng tercengang, dia juga mengerti, karena dia menuangkan begitu banyak kekayaan ke dalamnya, 9 pasukan ini pasti memiliki lebih dari sekadar serangan gabungan. Weng, 900 boneka dibakar dengan api di permukaannya. Hua, mereka berkumpul menjadi satu, mereka semua mengacungkan senjata dari punggung mereka, baik itu kapak, bilah, del.
Tiba-tiba salah satu dari 9 pasukan membuat semua bonekanya menyerbu ke arah Luo Feng dengan senjata mereka. Energi api melewati bilah mereka dan dengan cepat membentuk seberkas cahaya merah besar, bergegas ke Luo Feng. Sejuta lampu merah berkumpul menjadi satu, menembak dari segala arah, membentuk jaring seperti struktur, membentang di sekitar Luo Feng. Menakutkan, Luo Feng bergidik di dalam, jelas merasakan jaring lampu merah yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Dia tidak bisa menandingi kekuatannya. Jika dia melawan, dia akan terjebak dan tidak akan bisa melarikan diri, inilah yang dia rasakan. Gemuruh, Luo Feng menghilang. Howl, seekor binatang bersayap perak besar muncul di udara, tekanan mengerikan memancar ke seluruh penjuru. Adegan ini menyebabkan Chu Weika yang jauh mengubah ekspresinya, Kaisar Sayap Perak? Tuan sektor manusia ini sebenarnya adalah boneka yang dikendalikan oleh Kaisar Sayap Perak? Atau apakah Kaisar ini walinya?